Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Luar biasa, kasih Tuhan begitu indah buat kita semua. Pada saat ini kita dalam keadaan sehat, itu berkat daripada Tuhan. Amin. Amin. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat, itu karena berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini sungguh kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau Allah. Teristimewa Tuhan, biarlah iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biar kami boleh lebih dekat lagi, lebih takut lagi kepadamu Allah. Terima kasih Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya kita mau bertumbuh di dalam iman, dalam Tuhan kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman itu boleh bertumbuh, kita boleh berbuah. Amin. Hari yang terindah ketika aku jumpa. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padamu Tuhan. Ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suara. Amin. Dan ini doa kami Tuhan, bertumbuh dalam imanku padanya. Yang teramin ketika aku jumpa bersama Engkau Tuhan, jumpa dengan Yesus yang menjadi kekal. Amin. Siku walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hati, amin. Di hatiku ada cinta Tuhan, cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya. Bertumbuh dah. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku dengan siapa? Dengan Yesus. Amin. Jadi kekasih hati. Walau apa saudara? Walau banyak rintangan jalan, tetapi kasih-Nya kini menjadi kekuatan kita. Kasih-Nya kini jadi kuatku. Katakan, amin. Di hatiku ada cinta Tuhan, ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya. Bertumbuh dalam cintaku, bertumbuh dalam imanku. Iman, katakan bertumbuh dalam imanku. Bertumbuh dalam imanku padanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Hari yang terindah ketika jumpa dengan Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata itu yang dan tak pernah didengar oleh telinga itu justru yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Haleluya.
yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. apa yang tak pernah, Apa yang tak pernah. amin. Kita ambil di pujian ini saudara. Yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul dalam hati kami Tuhan. timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang Percaya saudara, karena Allah kita Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang Dan selamanya. kuasanya tak pernah berubah saudara. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga kami yang Tuhan. tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul dalam hati. yang tak pernah timbul di dalam Justru hati. itu sediakan bagi kami Tuhan. Sediakannya bagi yang mengasihi. Yang percaya katakanlah Allah kita sanggup. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. kuasanya tak pernah berubah. Kuasanya tidak Allah sanggup. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasa Allah sanggup. Yes. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Allah sanggup untuk saudara dan saya. Kuasanya luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada kuasa dalam tubuh kita. Amin. Yes. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Firman-Nya ya dalam untuk kita semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya, Karena Roh Kudus telah beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang saudara. Katakan, tiada lelah. bekerja bersamamu. Dia yang selalu mencukupkan saudara dan saya. Amin. Katakan, ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah yang bergelombang. Timbunlah tanah yang Menjadi apa saudara? menjadi siap. Amin. Di atas dasar. katakan, ratakan. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah Yang berlu menjadi apa saudaraku? menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
Jangan pernah katakan kita lelah saudara, kita harus maju bersama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan, Dia mengajar saudara, Dia menopang saudara. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu. Percaya Dia yang selalu mencukupkan engkau. Haleluya. Segalanya ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang amin. Kami siap dibangun engkau Tuhan, siap dibangun di atas. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap. Saya siap Tuhan, katakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Dengan percaya katakan, jangan lelah. Haleluya. Kami tidak lelah Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Hizkia. Siapkan hati kita untuk penyembahan kita untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang paling mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu aja benar Tuhan. Terukir dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bila pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan, kita mau katakan, benar Tuhan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti. Amin. Isi hati. Biarlah kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Terukir dalam kehidupan. Mari kita
berserah kepada Tuhan. Ku berserah di dalam. Mari saudara yang saat ini ada di dalam gereja, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kau Tuhan kami, haleluya. tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dah. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau. Segala katakan dengan ibu, ku percaya Tuhan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Dengan imanmu katakan, ku percaya. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, ku percaya. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, Tuhanku terlebih besar. Kami percaya tak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Haleluya. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih. Katakan, Tuhanku heran, Tuhanku terlebih besar. Yes. Haleluya, Bapak. Haleluya, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu kepada hamba-Nya, waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu percaya. Haleluya, Tuhanku lebih heran. Tuhanku terlebih baik. Tak pernah
Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus jamah kami, Engkau terus hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau lihat hati kami, Engkau tilik hati itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala hormat, segala pujian bagi-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Sebentar kami dengarkan firman Tuhan, terus lawat kami Tuhan, sampai selesainya ibadah kami, kiranya diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Shalom. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Andre Niko yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan. Baik, tidak perlu berbasa-basi lagi pendahuluan karena waktu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dulu kita pengkhotbah 1 jam ya, sekarang harus pengkhotbah 20 menit. Agak susah mengaturnya ya, tapi tidak apa-apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita buka di dalam Matius 18 ayat 20, ayat yang sederhana atau ayat yang sering kita dengarkan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ayat ini sudah hafal lah ya. Dan mungkin ini yang harus terjadi hari-hari ini ya, bagi kita orang percaya. Dan kita terbatas ke gereja ya. Puji Tuhan kalau kita masih ada banyak ini ya, penuh saudara-saudara. Ada 2.000 orang kira-kira, hampir lah ya, hampir ya. Pokoknya banyak lah kita ya, banyak kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ada gereja-gereja yang sampai sekarang belum mengadakan kebaktian. Banyak gereja-gereja yang belum mengadakan kebaktian, ataupun mengadakan kebaktian terbatas. Kami di gereja paling 12 orang saudara-saudara ya. Tapi kami mulai dari awal COVID ini, pandemi ini, kami tetap bergereja. Tapi 12 orang waktu pertama-tama itu, waktu PSBB pertama, itu hanya satu keluarga, 8 orang. Sekalian kami live streaming Facebook saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Dan mungkin ayat-ayat inilah yang harus merema di dalam hati kita, bahwa kita tidak bisa berkumpul banyak, terbatas gereja-gereja umat percaya. Bagaimana cara mereka untuk menghadirkan Tuhan? Yaitu ayat ini ya, 2-3 orang saja berkumpul. Amin. 2-3 orang saja berkumpul, rupanya sama kehadirannya di gereja dengan di tempat 2-3 orang itu. Kalau Tuhan menyembuhkan kita di gereja, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka mereka juga disembuhkan Tuhan. Kalau Tuhan melawat kita di gereja, bersama-sama mereka juga dilawat oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak habis rencana yang baik daripada Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dan saya percaya ini yang harus kita tingkatkan hari-hari ini. Pada saat pagi hari ini saya berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, ya. Persekutuan dengan Tuhan, ibadah tentang Tuhan, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tidak mensiasati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita akan semakin lemah iman kita, akan semakin jauh. Saya kurang tahu saudara, saya sebagai gembala sidang, Bapak Andre Niko sebagai gembala sidang, ya mungkin kita hanya bisa dari gereja berkata baca Alkitab, ikuti ibadah-ibadah walaupun tidak datang ke gereja. Kalau Bapak Ibu lewat YouTube, lewat media yang lain, tapi apakah kita bisa menilai mereka bisa setia nggak di rumah? Ada yang bisa sampai menilai ke sana, ya kita bikin mungkin survei, ternyata jemaat kami 70%, 80% misalnya gitu. Tapi apakah sungguh-sungguh mereka melakukannya di gereja, di rumah mereka masing-masing, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini saya percaya pandemi ini dalam arti yang lain, cara Tuhan menampi orang-orang yang sungguh-sungguh, ya. Apakah selama ini karena didorong-dorong saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah selama ini karena diajak-ajak, karena dibesuk, karena ditelepon, sehingga harus hadir di gereja? Oh, kita melihat, oh anak ini, jemaat ini setia. Tapi bagaimana dalam tanda kutip, dalam arti bebas sekarang? Orang percaya bebas sekarang, mau beribadah, ya, mau sambil tidur, sambil nonton, bebas saudara-saudara. Mana kita tahu mereka yuk. Saya selalu berkata kepada jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo setiap hari Minggu ada di ruang keluarga, ajak keluarga yang, kecuali yang kos barangkali ya. Kalau ada suami istri, ayo di satu ruangan, pakai pakaian yang rapi seperti ke gereja, tapi nggak usah pakai sepatu. Tapi di ruang tamu masing-masing, jangan mengobrol, jangan makan, jangan minum. Izinkan seperti ibadah, tapi di rumah saudara-saudara. Hanya bedanya saudara tidak datang ke gereja, tapi di ruang tamu saudara, di situ ada gereja, saya bilang. Tapi saya hanya bisa menganjurkan Bapak Ibu, saya nggak tahu. Karena kami bukan lewat Zoom, sekali-sekali lewat Zoom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tapi lewat live streaming saudara-saudara, mereka mengikuti, ya mereka berkata, katakan amin yang di rumah, amin gitu. Tapi saya kurang tahu, apa mereka lagi masak, amin itu saudara-saudara? Apa mereka lagi tidur-tiduran, apa mereka lagi tarik selimut musim hujan sekarang, saya kurang tahu. Ya. Lambaikan tangan, mereka lambaikan tangan saudara-saudara. Tapi saya kurang tahu, apa mereka sambil tertawa-tertawa sama pendetanya? Saya kurang tahu saudara-saudara. Tapi firman Tuhan ini merema di hati saya hari-hari ini. Ayat yang lama, maksudnya ayat yang berkali-kali kita dengarkan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita pendeta-pendeta gembala sidang menganjurkan untuk terus berdoa baca Alkitab saudara-saudara? Ayo di rumah, bahkan sebelum pandemi kita berkali-kali berkata kepada jemaat itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya ada persekutuan yang erat di tengah-tengah keluarga mereka. Seminggu sekali waktu masa pandemi, sebelum masa pandemi hanya 2 jam kita di gereja. Kalau ada KKA saudara-saudara paling ditambah 2 jam. Apalagi kalau ada kebaktian doa paling ditambah 2 jam. Total 1 minggu kalau kita rajin, pengerja yang setia, jemaat yang setia 6 jam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 6 jam. Jadi 6 hari 18 jam lagi itu kemana? Ya kan 7 hari dalam seminggu, 6 hari 18 jam itu kemana? Sebab kita hanya memberi diri kita 6 jam kepada Tuhan. Apakah ada persekutuan, apakah ada ibadah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Maka kita tidak akan kuat. Makanya ada istilah berkata kalau jemaat itu tidak ke gereja saudara-saudara, iblis itu senang, dia senyum-senyum, ya, dia senyum. Kalau orang percaya itu bertengkar di rumah tangga, suami dengan istri, itu iblis itu tertawa. Wah, dia lebih girang lagi. Kalau tadi senyum-senyum. Tapi kalau anak Tuhan itu tidak baca Alkitab, tidak berdoa saudara-saudara, dia terbahak-bahak. Ya. Dia terbahak-bahak, dia loncat-loncat gitu saudara-saudara. Dia senang banget gitu melihat orang percaya tidak ada persekutuannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bangun ibadah doa atau mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kita? Yang pertama saudara-saudara, untuk memastikan setiap anggota keluarga kita baca firman Tuhan. Amin. Untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga kita baca firman Tuhan. Bapak ibu yang ada keluarga, bapak ibu yang ada anak, suami dan istri, ayo bikin mesbah keluarga. Mesbah zaman dulu dikatakan apa? Biston. Tahu angkatan lama di sini? Dulu kita ada namanya Biston, angkatan lama ya. Familiar itu kata-kata itu. Ayo Biston atau mesbah atau kebaktian keluarga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya anggota keluarga kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka membaca firman Tuhan. Di dalam kebaktian keluarga, di dalam Biston, di dalam persekutuan keluarga itu, saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya kurang tahu semua mengetahui enggak bahwa roadmap GSJ seluruh Indonesia semua jemaat harus selesai membaca Alkitab 2 tahun. Ya. Jadi sekitar 2 pasal atau 3 pasal dalam sehari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami di Muara Karang kami mulai 1 Januari 2020 dan sampai kemarin selesai kitab Habakuk. Hari ini masuk kitab Sefanya, saudara-saudara ya. Biasanya kita baca 2 pasal, tapi beberapa kitab belakangan ini nabi-nabi kecil itu hanya 3 pasal. Jadi kami selesaikan satu kitab ya. Yunus kami selesaikan 2 hari kira-kira begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya iman kita muncul, supaya iman kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau kita tidak membaca Alkitab, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, maka iman kita tidak timbul menurut firman Tuhan. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, supaya iman kita bertambah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita lebih memberikan waktu kepada sinetron? Ibu-ibu, masih musim sinetron nggak sekarang? Berapa banyak remaja-remaja pada khususnya anak-anak muda khususnya gitu, memberikan diri kepada medsos? Tidak sebanding loh. Kita membaca Alkitab itu 2 pasal paling setengah jam. Tapi kalau kita peletotin handphone saudara-saudara, medsos itu mulai pagi sampai sore bisa, saudara-saudara. Ada surveinya, nggak tahu beberapa jam rata-rata manusia melihat handphone, saudara-saudara, membaca karib dengan medsosnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya pikiran kita jadi pusing. Ya. Kita lihat yang ini, ya. Kita lihat angka-angka COVID, saudara-saudara. Kita lihat pembunuhan, ya. Kita lihat kaum radikal. Kita lihat ormas-ormas, jadi hidup kita ini, kepala kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, saudara-saudara. Persoalan-persoalan. Dan iman kita semakin ciut, semakin kecil. Dia tidak timbul, dia tidak nongol. Sebab apa, saudara-saudara? Kita tidak membaca firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, paksakan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Saya tidak sempat bersaksi, saudara-saudara, tapi keluarga kami ya, keluarga pendeta, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya singkat cerita saja ya, itu udah dilatih mulai dari dulu bangun pagi, ya, bangun pagi berdoa, baca Alkitab, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setengah jam 40 menit setiap pagi, mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Saya lupa hari Minggu apa. Saya ingat-ingat coba gitu, kayaknya hari Minggu juga gitu ya, karena ada ibadah, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Setiap pagi, ya, anak saya, adik saya itu paling malas kalau namanya juga kita dulu belum sekolah SD, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ada yang bawa selimut, ya, karena di Sumatera di tempat kami dingin. Ada yang bawa guling, tapi buat papa saya no problem.
kamu harus ada di lingkaran doa ini gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi rupanya ya firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan yang dibaca dulu berulang-ulang itu tidak pernah sia-sia, saudara-saudara. Dan seluruhnya enam anaknya ini melayani, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal papa saya nggak pernah suruh kita sekolah pendeta, melayani dan lain sebagainya. Pokoknya kamu sudah baca firman Tuhan, ada di tempat ini, dulu kita tikar saudara-saudara setiap pagi. Pokoknya kamu ada di lingkaran tikar ini, setiap pagi hari di sini, udah cukup buat papa. Itu menurut papa. Papa saya itu pendiam, jarang memberi nasihat kepada anaknya. Kalau kamu merantau nak, jauhi pergaulan, jauhi narkoba, ya. Jangan pergi ke terminal Senen, nanti kamu jadi begitu. Enggak ada saudara. Kami kan orang Batak perginya ke sana dulu saudara. Lihat saudara ada di sana Pasar Ibu enggak? Simajunta, Tambunan dan lain sebagainya. Kita cari teman-teman kita saudara-saudara. Papa saya enggak pernah ngomong. Ya pergi. 6 anak-anaknya itu merantau saudara-saudara. Puji Tuhan, cara Tuhan dan mereka dan kami semua ambil jalan sendiri-sendiri. Ketemunya di mana? Di tempat pelayanan saudara-saudara. Dari 6, 3 jadi pendeta. Ya, yang 3 lagi bantu di dalam pelayanan saudara-saudara. Apapun yang mereka bisa lakukan. Gak ada nasihat, gak ada dorongan saudara-saudara. Kamu sudah ada di lingkaran tikar ini setiap pagi sudah didoakan, ya udah bebas merdeka pergi ke sana. Karena firman Tuhan bekerja di dalam hati mereka anak-anaknya. Mari orang tua ajak anak-anakmu untuk bersekutu di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, yang pertama supaya mereka baca firman Tuhan. Yang kedua supaya mereka berdoa. Pastikan keluarga kita supaya mereka berdoa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ada istilah berkata bahwa nafas hidup kita ini adalah doa. Doa adalah nafas kehidupan. Amin. Kalau kita tidak berdoa, kelihatan kita hidup, tapi sesungguhnya kita udah mati, udah bangkai saudara-saudara. Walaupun kita ke gereja, walaupun kita melakukan A, melakukan itu, tapi Tuhan berkata mungkin suatu saat aku tidak mengenal engkau, nyahlah. Sebab apa tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan sang pencipta kita, Bapa kita, Tuhan kita di dalam kehidupan ini, tidak ada hubungan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan keluarga kita untuk membaca firman Tuhan. Pastikan keluarga kita untuk berdoa setiap saat. Amin saudara-saudara. Amin. Memang berat saudara-saudara. Saya juga mulai di tengah-tengah keluarga saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berat. Ya. Namanya juga anak-anak. Jadi kalau melihat anak-anak saya saudara-saudara, oh iya ya, seperti papa zaman dulu, kira-kira begitu. Ya. Berat saudara-saudara, untuk menarik mereka di satu tempat untuk kita berdoa, berat saudara-saudara. Ayo dong nak, menyembah Tuhan, keluarkan suara supaya papa juga semangat gitu. Saudara-saudara yang itu udah letoy gitu. Tapi saya ingat saudara-saudara, oh enggak apa-apa ya gitu ya. Mereka masih anak-anak ada di tempat doa, dibawa orang tuanya untuk berdoa saudara-saudara, pasti Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Amin. Pasti Tuhan bekerja. Mari kita saudara-saudara hidup, mari kita hidup di dalam Tuhan untuk kita berdoa dan berdoa senantiasa di dalam Tuhan saudara-saudara. Kalau kita tidak berdoa tidak ada apa ya, kalau handphone saudara tidak dicas gitu ya, ya gimana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita kelabakan. Sekarang ini lebih baik orang ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, betul nggak? Betul nggak? Kalau saudara udah jalan 5 km, 3 km tuh, tahu dompetnya ketinggalan, oh nggak apa-apa. Nanti di teman sekantor bisa pinjam duit lah untuk makan siang gitu ya. Nggak apa-apa lah, udah 3 km, udah jauh dari rumah. Tapi kalau handphone, saudara balik arah nggak? Hah? Nggak juga ya? Saudara, kita balik saudara-saudara. Iya, kita perlu banget itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau handphone nggak ada chargernya, nggak ada casnya, masih 5%, 10%, ya percuma juga. Kita udah susah-susah balik untuk mengambil handphone kita saudara-saudara, nggak ada charger juga. Di kantor juga nggak ada teman-teman kita yang bawa chargernya. Ya percuma saudara-saudara, kita pusing itu mulai pagi sampai pulang kantor. Bagaimana ini percuma nih?
Saudara, apakah kita pernah sepusing itu kalau kita tidak berdoa? Coba kita tanya hati kita. Pernah kita nggak sepusing itu? Segusar itu kalau kita tidak berdoa? Apa yang salah ya? Percuma hidup saya hari ini, saya tidak berdoa. Sepertinya orang Kristen tenang-tenang aja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bawa keluarga saya, keluarga saudara untuk berdoa. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, kembali kepada ayat tadi, ya. Aku hadir. Yang ketiga, kenapa kita harus membuat persekutuan dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, walaupun 2-3 orang dalam bentuk yang terbatas, saudara-saudara? Karena Tuhan berjanji dia hadir. Amin. Tuhan berjanji dia hadir. Mau di gereja, mau di rumah saudara, ketika saudara berdoa, membaca firman Tuhan, ada biston, ada persekutuan, saudara undang Tuhan, Tuhan hadir. Dan ini yang saya percaya, kalau Tuhan hadir, dia tidak akan nganggur. Amin. Bisa katakan sama-sama dengan saya, kalau Tuhan hadir, dia tidak nganggur. Artinya apa? Dia pasti bekerja. Dia bekerja. Mau kasat mata atau tidak kasat mata, saudara-saudara, dia kerja. Makanya saya agak kesal juga kalau ada orang datang ke baktian doa. Aduh Pak Iskia, kayaknya nggak dapat apa-apa nih gitu. Maksudmu kehadiran Tuhan itu tergantung perasaanmu. Ya kalau kamu lagi diputus pacar ya nggak dapat apa-apa. Karena pikiranmu lagi gundah gulana, saudara-saudara. Kalau kamu lagi senang, merasa dapat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan hadir. Kalau kita memanggil nama Tuhan, masa iblis yang hadir? Betul saudara-saudara? Kalau kita panggil nama Tuhan, masa tetangga yang hadir? Tuhan yang hadir. Kalau saudara memanggil nama Tuhan di situ, menyembah Tuhan, dia yang hadir. Kalau Tuhan yang hadir, dia akan melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Kalau dibilang asik saya mau nyanyi satu album nih. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Kita tercengang-cengang saudara-saudara. Saya cuma gak bisa bersaksi kepanjangan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya mengalami seperti mimpi. Berkat Tuhan itu seperti mimpi di siang bolong. Saya pernah mengalami saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oh iya ya, saya gak pernah memikirkan ini. Walaupun pernah memikirkan berkat ini, tapi saya tidak pernah terlalu memikirkan. Tapi Tuhan Maha tahu, dia tahu kebutuhan kita. Makanya Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Tuhan tahu keperluan saudara. Tuhan tahu kebutuhan kita, saudara-saudara. Bahkan dia tahu detail kehidupan kita. Satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan, saudara-saudara. Amin. Berarti dia begitu teliti. Nyonya-nyonya tadi pagi sisiran tahu nggak berapa helai rambut yang jatuh? Dihitung nggak? Saya kan sendiri di rumah pria. Istri saya kan wanita kan? Putri saya juga, namanya juga putri wanita. Kalau mereka sisiran saudara-saudara di kamar, dikumpulin rambut digini-giniin. Waduh, banyak amat gitu. Saya bilang sama mereka, sisiran di luar dong, saya pusing lihat rambut kalian gitu. 3 orang cewek saudara sisiran gitu di kamar. Ya rambutnya berjatuhan gitu. Tapi saya nggak tahu berapa itu saudara. Walaupun tidak banyak saya nggak tahu itu. Walaupun saya hitung barangkali saya nggak tahu itu berapa itu. Bayangkan begitu Tuhan teliti kepada saudara. Dia tahu saudara membutuhkan daging ayam hari ini. Amin. Dia tahu juga besok saudara butuh tempe. Dia tahu sesuai dengan kebutuhan keperluan kita. Makanya kita berdoa dan Tuhan hadir, saudara-saudara. Ya. Tuhan hadir di dalam persekutuan kita. Apa yang tak pernah kita bayangkan Tuhan sediakan. Ya. Bukan keinginan ya. Kalau keinginan ini banyak saudara-saudara. Saya selalu godain kaum pria, suami-suami.
Kalau suami-suami, ini yang di luar sana ya. Kalau dia ingin nggak istri dua? Di dalam lubuk hatinya pasti ingin loh saudara. Tapi kalau di gereja dia ngomong tidak gitu. Tapi kalau ditanya di luar, iya. Berdua ya nanyanya ya, jangan di depan orang gitu. Mau nggak istri dua gitu? Mau pak. Istri yang tiga? Mau. Keinginan nggak ada habisnya. Saudara yang punya rumah, ingin nggak rumah di puncak villa? Ingin nggak? Jujur nih. Ini nggak dosa saudara-saudara. Kalau tadi kan dosa istri dua gitu. Iya kan, kalau saya tanya kepada suami-suami dia ngomong iya gitu, apalagi istrinya di sampingnya, wah bisa jadi masalah itu 1,5 bulan. Ingin nggak rumah villa di puncak? Ingin loh, mau betul. Kita nggak munafik. Udah punya rumah di Jakarta, punya villa di puncak, ingin nggak punya hotel di Bali? Mau banget pak. Jadi kalau keinginan itu saudara-saudara akan bertambah terus. Tapi belum tentu kebutuhan. Makanya firman Tuhan gak salah. Allahku memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Amin saudara-saudara. Keinginan kita. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang terakhir saudara-saudara, karena 5 menit lagi. Yang terakhir ya. Biasanya jemaat saya kalau saya bilang yang terakhir mereka sama-sama amin gitu. Yang terakhir, yang pertama tadi supaya anggota keluarga kita pasti baca firman Tuhan, anggota keluarga kita, yang kedua berdoa, dan kemudian karena janji Tuhan dia hadir di tengah-tengah kita. Yang terakhir saudara-saudara, kenapa kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan? Kenapa kita harus ada mesbah keluarga? Kenapa kita harus ada persekutuan dengan Tuhan? Karena itu gaya hidup Tuhan Yesus. Kalau kita murid Tuhan Yesus, ya kita teladani guru kita. Amin saudara-saudara. Ya. Guru kita mengajarkan apa? Dia berdoa saudara-saudara. Bapak Ibu catat saja, saya tidak bacakan karena waktu. Markus 1 ayat 35, dia pagi-pagi sekali sebelum melakukan kegiatan aktivitas dia berdoa. Matius 14 ayat 23, dia malam hari juga berdoa saudara-saudara. Setelah dia melakukan aktivitasnya. Kemudian murid-murid berkali-kali mendapati Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri. Lukas 9:18, 11 ayat 1. Dalam Lukas pasal 5 juga, kadang-kadang dia pergi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Dia bawa murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, tinggal di sini. Saya mau menyendiri berdoa. Dari ayat-ayat itu saudara-saudara, berdoa itu adalah gaya hidup guru kita. Tuhan Yesus ya, kalau dia guru kita mengaku anaknya, kita mengaku muridnya saudara-saudara, tentu apa yang dilakukan guru kita itu yang kita lakukan. Amin saudara-saudara. Dia saja berdoa. Dia Tuhan, dia punya kuasa, dia berdoa kepada Bapaknya. Siapa kita ini tidak berdoa kepada Bapa minta kuasa, minta berkat saudara-saudara, minta perlindungan. Dia aja sang pencipta Tuhan kita Yesus Kristus, dia berdoa kepada Bapa di surga. Apalagi kita. Amin saudara-saudara. Lihat kiri kanan katakan, Tuhan Yesus aja berdoa, apalagi kamu gitu. Iya dong. Dia saja berdoa loh. Yang punya kuasa dia berdoa loh. Siapa kita nggak berdoa? Tuhan memberikan teladan bagi kita sekaliannya. Dia berdoa. Amin saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dia berkali-kali berdoa. Kadang-kadang dia merasa sedih hatinya. Dia berdoa, dia adukan semua kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mulai hidup kita dengan doa. Hidup kita dengan membaca Alkitab. Terserah apa, metode apa yang Bapak Ibu ikuti. Mungkin ada metode dari gereja, pembacaan Alkitab dimulai dari ini dan lain sebagainya. Tapi kami mulai dari Kejadian terus gitu. Kadang-kadang jemaat berkata, aduh gak ngerti Pak gitu ya. Baca saja. Baca saja. Nanti firman Tuhan akan berbicara sendiri di dalam hatimu. Supaya kita maju di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Masih ada kesempatan bagi kami untuk melakukan yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, masa-masa sukar, masa-masa sulit kami bertemu beribadah bersama-sama. Tetapi firman Tuhan tidak pernah salah. Walaupun kami tidak banyak, tidak ramai-ramai, tetapi firman-Mu sudah berkata jauh-jauh sebelumnya, 2-3 orang saja Engkau hadir Tuhan. Sama ketika kami beribadah juga di gereja. Sebab itu masa-masa sukar sekarang ini, biar kami semakin teguh di dalam Tuhan. Lewat doa-doa kami, lewat pembacaan firman Tuhan, surat-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus berbicara terus di dalam kehidupan kami, berbicara terus di dalam batin kami, supaya kami melakukan apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Mari kita angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Biar ini komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Hizkia. Saya percaya kita semua belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita mau tidak hanya masuk kuping kiri lalu keluar kuping kanan, hilang begitu saja. Tapi kita rindu firman Tuhan adalah benih yang hidup, benih yang baik, agar boleh tertanam dalam tanah hati kita yang paling subur. Hari ini firman Tuhan bukan memberikan janji tentang hal-hal yang enak bagi kita, tetapi firman Tuhan memberikan tantangan bagi kita. Apakah kita mau bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan? Kita seringkali berkata kita ingin dekat dengan Tuhan. Kita seringkali berharap, berdoa agar Tuhan tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan, ternyata kita belum menyediakan tempat buat Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Agar Tuhan tinggal dan hidup dalam hidup kita. Perkara yang tidak sukar, hanya dengan keputusan, hanya dengan tindakan iman dalam hidup kita, yaitu kita mau berdoa. Hambanya tadi dengan jelas mengatakan tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya pun mengatakan tidak mudah untuk membangun mezbah dalam keluarga. Tetapi saya tertegur pada hari ini oleh firman Tuhan.
ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, iblis yang tertawa. Apakah Tuhan tertawa ketika kita tidak berdoa? Tuhan tidak tertawa. Tapi Tuhan senang kalau Dia melihat anak-anaknya berdoa. Hari ini firman Tuhan begitu tajam namun sederhana. Kita ditegur tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Mari Bapak Ibu Saudara buat keputusan. Berkatalah kepada keluarga kita masing-masing, ingatkan agar kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Mesbah keluarga harus didirikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian ini, kita akan berdoa sekali lagi. Jadikan aku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang. Saya undang kita mau bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tempat kudus-Mu Tuhan, Mari kita serahkan. di mesbah Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini adalah tindakan iman kita di hadapan Tuhan. Penuhi hidupku, penuhi hatiku sekarang urapiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari persembahkan pujian hidup kita bagi Tuhan. Jadikan aku Tuhan, Haleluya. rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa kami dalam surga, hamba berdoa setiap hati yang siap untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kami Tuhan untuk mendekat kepadamu, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat di mana kami berkumpul Tuhan, secara khusus di tengah keluarga kami. Tuhan, ampuni kami buat waktu-waktu yang selalu mungkin kami belum melakukannya Tuhan. Tetapi pada hari ini kami mau bertobat, kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat nama Tuhan, yaitu waktu kami, persekutuan kami Tuhan. Terlalu banyak waktu kami habiskan untuk perkara yang lain. Kami terlena, kami tertarik dengan dunia ini, dengan keinginan kami. Tetapi hari ini kebenaran-Mu dinyatakan kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami akan mendekat kepada Tuhan. Kami akan bersekutu kepada Tuhan. Kami akan berdoa kepada Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukan kebenaran-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Sungguh Engkau Allah yang mengerti kebutuhan kami. Engkau mengerti keperluan kami saat ini Tuhan. Engkau mencukupkan Tuhan, bukan hanya jasmani, tetapi terlebih secara rohani. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Hizkia. Tuhan sudah memakai hidupnya dengan luar biasa. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya GSJA.
batu tulis Muara Karang Tuhan, dan juga dengan tugas-tugas yang lain Tuhan sebagai hamba-Mu, kemana hamba-Mu ini berjalan atau pergi diutus oleh Engkau Tuhan, dia akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan dan kuasa-Mu boleh terus turun dan melingkupi kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Boleh turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melanjutkan, kita akan berdoa. Pada bagian ini kita ada di bagian di mana kita akan bersiap diri. Bawalah hati kita untuk berkata kepada Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat nama Tuhan. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, yang kami berikan bagi pekerjaan Tuhan, dengan cara yang mungkin tidak sama, tidak selalu kami datang di gereja. Bagi yang di gereja kami tetap dapat memberikan secara langsung, tetapi jika kami menyaksikan ibadah ini secara online, kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami juga akan mempersembahkan korban yang terbaik buat nama Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kami percaya persembahan ini akan dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan surga, untuk memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang memberkati segala persembahan daripada umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat perpuluhan yang diberikan oleh setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, iman mereka yang mereka bawa kepada Tuhan, Engkau Allah sendiri yang tahu bagaimana hati mereka yang percaya akan firman Tuhan dan melakukannya. Hamba-Mu hanya berdoa, biarlah Tuhan yang tahu, Tuhan yang berkenan, Tuhan yang senang dengan persembahan ini, Tuhan yang akan memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka. Mereka akan melihat mujizat Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan daripada kekurangan, sebab Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga akan bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati buat pemerintahan kami, agar setiap keputusan yang dibuat boleh baik adanya dan memberikan manfaat untuk segera mengentaskan pandemi COVID-19 di negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat tenaga medis, dokter, perawat yang ada di rumah sakit. Engkau memberikan damai sejahtera Tuhan. Pekerjaan berat yang harus mereka lakukan, biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberikan penghiburan dalam hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia yang hari-hari ini menghadapi banyak bencana alam. Biarlah Tuhan dimanapun anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang susah ataupun menghadapi bencana ini, Tuhan kuatkan hati mereka agar mereka boleh tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong di segala kebutuhan mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, di kota besar maupun di daerah. Biarlah Tuhan memakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang diberitakan di mana saja tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kami berdoa, kami serahkan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit kami percaya dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Yang punya persoalan, yang punya masalah dalam pekerjaan, dalam kehidupannya, campur tangan Tuhan akan menyelamatkan kami, akan membuat kami bisa menyelesaikan segala perkara Tuhan. Sebab Engkau Allah pembela kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kebutuhan apapun kami berdoa, rumah tangga agar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, Tuhan memberkati buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam ibadah pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita ada di bagian akhir, kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu dengan percaya kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, maka kita akan selalu bersyukur dan bertumbuh di dalam iman, mendekat kepada Tuhan,
Tuhan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, bersama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.